Hai, apa kabarnya semuanya? Kamu tahu gak sih orang toksik itu orang apa? Orang toksik itu adalah orang yang suka merugikan orang lain, manipulatif, merugikan orang lain secara emosional, batin, dan masih banyak lagi. Apa kamu termasuk dari orang toksik ini? Curiga kan? Semoga enggak ya. Orang toksik manipulatif yang akan kita bahas kali ini, orang yang cenderung membuat kita merasa bersalah. Orang-orang yang kayak gini nih, contohnya sangat banyak. Dia itu seolah-olah teman kita, membantu. Biasanya sih banyak di tempat kerja loh. Orang-orang yang toksik kayak gini nih yang bikin kita harus berwaspada, guys. Dia itu seolah-olah teman, sahabat sejati, sahabat karib, deket banget. Tapi dia itu di belakang nusuk kita, anjir. Begitulah cara mereka untuk naik ke atas. Kalau di dunia kerja sih, mereka itu melakukan cara ini untuk mendapatkan sesuatu apa yang mereka inginkan. Gimana sih orang manipulatif ini? Mereka cenderung di depan kita tuh, wah, sahabat kita gitu. Wah, dia tuh di depan kita tuh membela, ngedukung. Tapi di belakang dia ngomongin kita, guys. Dia tuh ngomongin kita kalau di belakang. Itulah si manipulatif. Manipulatif itu saat nyebelin. Why? Dia itu nyebelinnya karena sulit untuk mengeditasinya untuk awal-awal. Dia itu mungkin akan menunjukkan dirinya itu pada waktu atau momentum yang pasti gitu loh. Apa tuh artinya? Mungkin saat dia mencapai sesuatu tentunya. Manipulatif loh. Gak mudah ditebak, gak mudah dibaca, gak mudah dong dikasih tahu. Dia itu menunjukkan dirinya itu pada waktu dan hal yang tepat tentunya. Manipulatif namanya juga. Hati-hati guys, manipulatif menusuk dari belakang, ingat itu. Terus gimana sih cara untuk menghadapinya? Nah ini yang penting. Cara menghadapi orang yang manipulatif, guys. Lu tahu, menghadapinya itu sulit. Kenapa? Kamu harus tahu dulu polanya. Polanya itu cukup tricky kalau kata orang tuh. Sulit untuk ditebak. Kenapa? Manipulatif tentunya. Nah, terus polanya itu kayak gimana? Biasanya kalau kamu berhubungan sama dia, kamu itu mudah lelah, mudah merasa capek, bingung. Kamu merasa kayak, wah, gua ini, aduh, hati gue ini rasanya nggak tenang. Kenapa gitu? Nah itu tanda-tanda salah satu polanya. Kamu sedang dimanipulasi. Kamu diposisikan di mana kamu yang merasa bersalah atau di kondisi yang tidak tepat gitu. Nah, kamu harus perhatikan polanya. Kalau kamu sudah tahu polanya, kamu akan tahu bagaimana cara mengatasinya toh. Nah, selanjutnya itu apalagi? Evaluasi dong tentu. Evaluasi hubungan kamu dengan dia. Menurut kamu nih wajar nggak nih dia begini nih? Kamu merasa lelah, capek tiap hari dengan dia hubungannya. Menurut kamu masih wajar nggak kamu jalani hubungan dengan dia? Terutama tempat kerjaan. Tempat kerjaan kan cukup berat ya kalau berhubungan dengan orang-orang kayak gini. Menurut kamu masih wajar nggak kamu melanjutkan hubungan yang kayak gini? Kamu harus evaluasi, menurut kamu nih dia tuh wajar masih nggak gitu untuk dipertahanin atau hubungan baik secara benar-benar deket banget? Atau kamu cukup akhiri hubungannya? Kalau menurut gue pribadi sih, orang-orang kayak gini lebih baik kamu cut hubungannya. Karena si manipulatif itu ya pasti ujung-ujungnya kamu akan jadi spion. Ujung-ujungnya kamu pasti bakal jadi tumbal pekerjaan, kata-katanya. Lebih baik kamu hati-hati, mending kamu akhiri hubungannya. Kenapa? Mengakhiri hubungan itu bukan berarti kamu benci dia atau marah, bukan. Tapi ini bentuk kasih sayang terhadap diri kamu sendiri. Karena toh yang menghargai diri kamu lebih daripada orang lain ya diri kamu sendiri. Yang buat kamu senang ataupun tidak ya diri kamu. Kenapa? Karena kamu yang nentuin kamu mau di posisi itu atau enggak. Kalau kamu maunya ya di main-mainin, jadi kayak catur, spion, ya silakan kamu lanjutkan. Tapi kalau kamu yang sudah merasa nih udah ada tanda-tandanya seperti yang gue bilang tadi, ya udah, lebih baik kamu menjaga jarak, tetapkan batasan, tetap tegas dan objektif. Setelah menentukan polanya, tentu yang kedua yaitu tentukan batasan untuk dengan dia.
Kenapa harus ada batasan? Tentu kalau kamu nggak ada batasan, ya kamu akan terus dimanipulatif dong. Kamu harus tahu batasannya. Katakan tidak untuk orang-orang yang kayak gini. Maaf, saya nggak bisa. Maaf, ini bukannya saya mau ikut campur gitu. Ini tuh bukan bagian dari saya gitu. Kamu harus tentukan batasan setiap apa yang menurut kamu itu harus penting dilakukan. Kamu harus tahu mana tuh batasan yang layak dan enggak. Kamu harus tentukan batasan-batasan yang menurut kamu ini bukan kerjaan gua. Ini bukan urusan gua gitu. Maaf, gua nggak bisa bantu kali ini gitu. Kalau menurut kamu dia sedang mempermainkan kamu, hati-hati. Jangan kamu terusin. Nanti yang ujung-ujungnya apa? Kamu yang akan kena. Entahlah kena kesialan ataupun kena makin dari atasan. Dan masih banyak lagi tentunya. Jangan jadi pelampiasan orang manipulatif. Kenapa? Ya kan kamu akan rugi dong. Masa kamu mau, wah yang salah siapa? Kok gue yang dimarahin? Gila kali. Orang manipulatif. Hati-hati guys. Orang manipulatif itu orang yang cenderung licik, pintar, penuh dengan taktik yang licik tentunya. Apalagi dia itu memanfaatkan suatu yang ada di sekitarnya. Wah ini pion ini cocok, pion itu cocok. Ini kesini, ini ke situ gitu. Terus bagaimana yang selanjutnya harus dihadapi setelah batasan? Tentu saja tetap tenang, fokus. Kenapa harus tetap tenang dan fokus dan objektif dalam melakukan suatu tindakan atau keputusan? Tentu tenang adalah suatu kunci kesuksesan. Jadi bukan lagi sesuatu yang aneh-aneh, tapi emang benar, tenang itu penting banget. Biasanya dia itu memanfaatkan kefokusan kita. Kalau kita fokusnya ternodai atau bisa dikata tidak fokus, dia akan memutarbalikkan fakta guys. Orang manipulatif biasanya memanfaatkan seperti itu. Pertama dia akan mencari titik kelemahan kamu di mana aja. Kalau kamu nggak tenang, kamu tidak fokus, gagal fokus, kamu pasti akan kena dalam jebakannya. Orang manipulatif itu biasanya begitu. Dia itu biasanya akan memancing-mancing emosional kamu, biar kamu meledak-meledak emosinya. Kalau kamu kena, bisa jadi kamu jadi domba. Hati-hati. Orang manipulatif tuh kayak gitu. Dia itu memanfaatkan ketidaktenangan. Karena ketidaktenangan adalah kunci untuk kehancuran. Manipulatif, tepuk tangan guys. Orang-orang yang kayak gitu cenderung sangatlah menyebalkan. Hati-hati. Manipulatif. Tentu seperti yang dibilang, harus mengetahui batasan, tetap fokus dan tenang, konsisten, untuk objektif, mengetahui pola cara mainnya orang manipulatif itu juga penting supaya kamu nggak jadi salah satu spion atau pion catur yang dia akan gerakan ke kiri, ke kanan, dan tumbal proyek, kata kasarnya. Hati-hati, orang manipulatif tuh kayak gitu, cara mainnya itu kayak gitu. Mereka itu cukup berani mengorbankan orang lain untuk tujuan tentunya. Atau mungkin kamu sendiri orangnya. Hati-hati, jangan jadi kayak gitu juga. Nanti kamu kan banyak musuh, dibenci orang. Karena jujurnya itu kalau orang manipulatif itu biasanya itu dia tuh banyak musuhnya. Kenapa? Karena udah banyak yang dia korban untuk mencapai tujuannya tentunya. Untuk apa lagi kalau bukan mencapai tujuannya? Jadi kesimpulannya, orang manipulasi toksik itu bukan sekedar hanya pintar bicara, mengerti berbagai kondisi, bukan. Dan bukan tentang mengendalikan. Tapi orang manipulasi toksik itu lebih ke mengendalikan tanpa menghargai perasaan ataupun memperdulikan emosional orang lain tentunya. Yang penting tujuannya tercapai, ya udah kelar. Apalagi yang dia mau? Tentu proses. Dia itu butuh proses. Tapi kalau ada kesempatan, pasti kamu akan dipakai jadi pionnya. Itulah kenapa orang manipulasi toksik itu orang yang berbahaya. Walaupun cukup sulit dikenali, dan bukan salah kamu juga kalau kamu dimanfaatkan oleh dia. Tapi kamu harus berusaha untuk membatasi gerak-geriknya, mengevaluasi diri. Intinya kamu harus terus berusaha
Karena itu adalah suatu cara untuk mengatasi orang-orang seperti ini. Orang seperti ini paling banyak ketemu tempat kerja. Hati-hati. Mungkin salah satunya adalah teman kamu. Namun dia belum menunjukkannya. Dia masih menakai topeng teman, sahabat, atau juga masih banyak lagi tentunya. Orang kayak gini tuh lebih baik diwaspadai dari awal, karena kamu bisa jadi salah satunya. Daripada nantinya kamu akan merasa kecewa yang sangat mendalam, lebih baik kamu batasin dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Dan kalau kamu punya cerita yang menarik, bisa kamu sampaikan di kolom komentar.